Oke ya, saya lanjut ya. Kita langsung masuk materi saja terkait dengan pendahuluan konsep tektonik. Nah, kenapa sih kita harus bahas ini gitu? Karena yang kita bahas adalah terkait dengan prinsip-prinsip yang ada dalam tektonisme secara umum, tapi nanti berjalan kita bahas juga tentang sedimentologi. Jadi ini terkait dengan yang namanya arus konveksi. Di sini ada yang tahu apa arus konveksi? Jadi prinsip arus konveksi seperti yang dijelaskan di gambar, ini bisa dilihat di gambar ini sendiri, terdapat proses alur dari pergerakan suatu magma. Nah, dalam beberapa penelitian, ada yang menjelaskan bahwa ini arus konveksi ini terjadi karena adanya perubahan atau ada arus konveksi di sini. Ada pemanasan dari si magma sehingga dia naik ke atas. Seperti kita mendidihkan air, di mana kalau kita didihkan air itu kan airnya apa ya, berbuih ya. Yang panas dia akan naik ke atas, mengeluarkan gas, dan nanti yang dingin dia akan turun ke bawah. Prinsip ini berlanjut dan menjadi penyebab kenapa terjadi arus konveksi secara hipotesis. Nah, buktinya apa? Buktinya, ada yang tahu buktinya dari teori arus konveksi ini apa? Adanya pergerakan lempeng, Pak. Adanya Pergerakan lempeng, Pak. adanya pergerakan. Betul. Jadi dalam proses arus konveksi adanya pergerakan lempeng itu menjadi bukti kalau dia bergerak. Nah, itu salah satu inovasi waktu itu. Karena dulu ada yang namanya teori geosinkline. Jadi kalau teman-teman sudah pernah baca yang namanya geosinkline, bumi itu dianggap berat, dia itu bergerak, tapi gerakannya itu karena pemuaian atau pembesar pengecilan dari si material bumi itu sendiri. Nanti dibahas di slide selanjutnya. Jadi harus konveksi ini harus dipahami dulu bahwa prosesnya terjadi akibat adanya pertukaran si magma dari atas ke bawah. Kenapa kita bisa bicara seperti itu? Apakah magma ini sifatnya cair atau padat? Nanti kita bahas di belakang. Oke? Nah, baik. Nah, di sini terkait dengan namanya isostasi. Ada yang tahu isostasi? Di sini ada ya. Cuman isostasi ada yang tahu konsepnya. Isostasi inilah yang dikatakan sebagai konsep yang dipakai turunan dari geosinkline. Nah, turunan dari geosinkline ini biasanya membahas tentang si kerak benua. Jadi, kalau bahasa dulu, itu kerak benua, dia terbebani dengan yang namanya, dia menebal. Dulu tidak ada konsep yang namanya subduksi. Iya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa Pak? Lihat nih, dalam konsep investasi, kerak benua itu tidak menejam ke kerak samudra. Paham kan bedanya kerak sama lempeng ya? Paham ya? Di sini kerak itu dia sifatnya adalah
buoyancy atau mengambang di sini di atas mantel. Nah, suatu ketika di atas ini akibat adanya erosi, akibat adanya pencairan es, sehingga yang akhirnya mountain atau pegunungan ini berat, tiba-tiba dia kehilangan beban tersebut. Terbentuklah block faulting, graben-graben, horst, dan lain sebagainya. Biasanya seperti kayu yang mengambang di air. Sehingga dia terjadi disebut sebagai uplifting, atau dia terjadi sebagai proses erosi. Tapi sini paham ya, prinsip isostasi ya. Nampak. Nah, jadi prinsipnya isostasi itu adalah dia supaya si kerak benua itu, kerak benua lah, itu kerak benua itu dia supaya dia balance. Nah, cuman teori ini aneh. Kenapa aneh? Karena mereka tidak bisa menjelaskan kenapa kerak samudra itu bisa jadi pegunungan di India. Paham sampai sini? Kalau teori ini benar, kenapa batuan yang ada di India itu penyusunnya adalah batuan karbonat? Kopi? Sampai sini paham? Nah, dari hal sesederhana itu mereka bertanya, kalau misalkan kerak benua, harusnya kandungannya banyak batuan beku dan metamorf. Sementara di India, pegunungan Himalaya khususnya, itu kandungan pegunungannya adalah batuan-batuan batu gamping. Apa buktinya? Lah wong di pegunungan Himalaya itu ketemu amonit. Nah, coba kalian nanti cari-cari aja referensinya terkait teori yang menjelaskan soal isostasi. Jadi teori isostasi ini, teori geosinkline yang dipakai di isostasi itu tidak dipakai lagi karena teori itu dipatahkan oleh tektonik lempeng. Di sini paham ya? Jadi teori isostasi ini dia hanya bisa menjelaskan apabila batuannya itu batuan beku. Jadi kalau saya ditanya misalkan, apakah kita masih bisa pakai konsep isostasi? Dalam konteks tertentu saja. Karena plate tektonik sudah menjelaskan bahwa yang namanya proses pegunungan, kerak benua bisa naik uplifting, dan kerak samudra yang bisa tersingkap ke atas itu akibat adanya pergerakan lempeng. Jelas ya sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak soal yang tadi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan terkait dengan lapisan-lapisan bumi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui lapisan dari penyusun bumi? Ada yang tahukah bagaimana cara kita mengetahuinya? Sifat fisika sama kimianya, Pak. Dengan Sifat fisik sama kimianya, Pak. sifat fisik dan Sifat kimianya, Pak. kimianya. Bisa. Tapi cara yang paling powerful adalah dengan gelombang seismik. Ini jawabannya. Kenapa? Jawaban kenapa gelombang seismik? Gelombang seismik itu dia merambat di medium-medium tertentu dan kecepatannya yang diukur. Ya kan? Prinsip gelombang. Jadi semakin cepat gelombang itu bergerak atau gelombang seismik itu bergerak, maka semakin padat material tadi. Dan semakin lambat dia bergerak, maka harusnya dia bersifat semakin cair.
Jadi gelombang seismik inilah yang dipakai untuk kita mengetahui lapis-lapis bumi. Oleh karena itu, makanya kita ketemu kerak benua, mantel, astenosfer, mantel luar, mantel dalam, inti luar, inti dalam. Karena mereka itu punya catatan gelombang seismik masing-masing. Sifat kimia dan fisik kita bisa dapatkan dari mana? Kita bisa dapatkan dari sampel di permukaan. Kenapa sampel di permukaan itu bisa terbaca? Karena dia tersingkap. Nah, oleh karena itu memang yang banyak dipakai adalah dengan menggunakan gelombang seismik. Jadi jelas ya? Nah, bagaimana sih kok, Pak, kok sama misalkan? Kenapa mereka bisa bilang kandungan di sini banyak korundum, di sini banyak piroksen di mantel luar? Jawabannya adalah karena sifat dari material tadi itu ketika dia terkena gelombang, itu kecepatannya akan sama dengan yang dicatatkan pada permukaan. Jadi dari material dari si mineral tadi, ketika dia dikenakan gelombang, dia akan memberikan balasan yang sama nilainya. Sehingga banyak ilmuwan yang mengkorelasikan, oh banyak kandungan korundum di sini. Oh banyak kandungan si intan di sini. Jadi ngerti ya? Jadi mereka masih menggunakan. Karena kita belum punya kemampuan untuk mengebor sampai 400 km. Nah, di situ. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas, saya izin lanjutkan. Nah, ini terkait dengan batas lempeng. Di sini ada 3 jenis batas lempeng. Yang pertama ada konvergensi, divergensi, dan transform. Ini teman-teman sudah paham lah bedanya apa masing-masing. Saya harap tetap diingat ya itu, karena itu adalah dasar jika kita sudah membahas yang namanya tektonik lempeng. Konvergen, divergen, dan transform itu adalah interaksi dari yang namanya plate tektonik. Jadi di situ digambarkan bahwa tektonik lempeng bisa menghasilkan bentukan-bentukan yang ada di sini. Interaksi-interaksi dari si lempeng tersebut. Konvergen. Akibatnya adalah nih proses masuknya lempeng, mau lempeng samudra khususnya, kerak samudra ke bawah kerak benua. Contohnya di sini. Umum lah ya. Tapi prinsipnya adalah konvergen itu terjadi pada kerak benua dan kerak samudra. Ada pertanyaan pasti. Apa yang terjadi jika yang terjadi konvergen antara adalah kerak samudra dengan kerak samudra? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Busur kepulauan, Pak. Jadi busur Kepulauan. kepulauan. Betul, island arc. Jadi proses yang tadi itu bisa terjadi adalah dengan melihat mana yang memiliki densitas tertinggi. Jadi kerak samudranya yang dengan densitas tertinggi, itulah yang akan tertujam atau yang ke bawah. Nah, dalam konsep island arc ini, yang kita pakai di mana kita pakai konsep island arc? Biasanya di batas di daerah mana? Pulau Sulawesi termasuk, Pak, kayaknya. Pulau Sulawesi. Oke.
Yang umum lah. Kalau yang umum itu biasa kita pakai di Jepang. Di Jepang itu adalah pure island art. Pulau Sulawesi nanti mungkin kita bahas karena itu menarik ya case-nya. Nah, konsep yang membahas seperti ini itu nanti akan turun ke sistem partial melting. Jadi nanti dia akan melihat jenis magmatisnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah bahas konvergen nanti, dia akan sangat erat kaitannya dengan magma, asimilasi magma di situ. Oleh karena itu, kenapa teman-teman di Jawa itu banyak ketemu dengan yang namanya batuan-batuan bersifat andesitik, basaltik. Karena mereka lebih mendekati dengan konsep tadi, tipe magmanya. Jelas ya? Dan Sumatera, kenapa tidak banyak yang mengatakan bahwa Sumatera itu island art secara keseluruhan? Nanti kita bahas. Karena ketika bahas Sumatera, itu kalau dari saya sendiri ditanya, apakah Sumatera island art? Saya katakan itu belum tentu island art. Karena ada hubungan dengan perak. Jelas ya? Nah, sementara divergen. Divergen ini, dalam ceritanya, itu proses yang terjadi dengan pemekaran. Ada erat kaitannya dengan proses upwelling tadi, arus konveksi. Nah, arus konveksi ini itu terjadi karena proses pelelehan magma, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini, di kerak samudera bagian sini, itu dia mengalami penipisan. Nah, penipisan inilah yang dia menyebabkan kerak dan terbentuk kenaikan magma dan sebagainya. Tapi, yang ditanyakan adalah, nanti akan ada pertanyaan bahwa, apakah divergen ini selalu terkait dengan transform? Karena di beberapa batas itu dibahas seperti itu. Nanti kita buat. Sementara transform, dengan batas transform ini sendiri, itu erat kaitan dengan pembahasan terkait dengan pergeseran secara mendatar. Apakah ini secara tektonik regional terjadi atau tidak, atau di mana saja contohnya? Nah, kita akan bahas satu-satu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ini ada hotspot. Di sini hotspot itu adalah proses yang terjadi dalam teorinya ya, itu adalah magma yang dari mantel atau dari astenosfer langsung direct naik ke atas tanpa melewati adanya magma chamber langsung. Proses ini sebenarnya banyak ditanyakan karena kenapa bisa terbentuk hotspot di tempat-tempat tertentu. Dalam beberapa teori, ada yang menyatakan bahwa hotspot ini terbentuk karena dia ada apa? Karena plate tektoniknya bergerak di situ. Sehingga terbentuklah rangkaian gunung-gunung. Dan ini salah satu konsepnya. Ini di Iceland. Di Iceland seperti ini. Jadi istilahnya tuh mantel plums. Jadi secara teori saat ini, hotspot itu selalu diidentikan dengan apa? Dengan mantel. Karena batuan yang selalu terbentuk di hotspot itu sifatnya sangat-sangat basaltik. Atau bahkan ada yang ultra basal. Contohnya, Kepulauan Midway di bagian utaranya. Jadi, di sini paham ya, bahwa kalau misalkan kita bicara hotspot, itu yang bergerak keraknya atau magmanya.
Oh, Pak. Keraknya. Kerak bumi ya, Pak. Kerak buminya, betul. Jadi yang kerak buminya ya, dia jangan ketukar. Karena magma chambernya itu tetap, atau sumber magmanya tetap. Tapi dia bergerak. Oke, sampai sini paham ya tentang hotspot? Oke, nah balik lagi kita bahas soal konvergensi. Jadi hotspot itu tadi pembahasannya tidak berhubungan dengan konvergen-divergen transform. Karena proses pembentukan tadi itu merupakan sebuah anomali. Sehingga memang dia tidak terbentuk banyak di seluruh dunia. Ada 14 saja sih contohnya. Gitu. Yang pertama adalah konvergen. Di sini perlu dipahami bahwa konvergensi khususnya itu adalah proses penujaman. Atau bahasa lainnya yang mengalami penujaman disebut sebagai slab pull. Kemudian ini ada basal drag, ada ridge pulls. Ini istilah-istilah saja sebenarnya. Tapi ini proses penujaman, ada proses pengangkatan. Tadi sudah disebutkan juga bahwa proses terjadinya island arc dan magmatic arc itu ada hubungan dengan di sini. Jadi dia ketika mengalami subduksi, kemudian nanti dia akan ada terbentuk pengangkatan, biasanya akan terbentuk yang namanya accretionary prism atau prisma akresi. Jelas ya? Prisma akresi yang paling terkenal di mana coba kalau di Indonesia? Saya mau tanya. Ada yang tahu? Prisma akresi yang sangat terkenal harusnya. Semua orang tahu itu. Yo. Yaitu di Kepulauan Mentawai. Jadi Kepulauan Mentawai dan sisi barat Sumatera yang kecil-kecil itu adalah contoh dari akresem prism. Nah, ini coba dilihat. Kenapa bisa coba dilihat? Karena jenis batuan di sana, apakah itu terbentuk batuan-batuan yang bersifat flysch atau batuan yang mengalami proses pengendapan secara cepat. Nah, itu penciri utama biasanya. Jelas ya? Jadi, banyak orang bilang bahwa Sumatera itu adalah sebuah contoh island arc murni. Tapi sebenarnya jawabannya nggak seperti itu. Dia punya prisma akresi. Apakah dia terbentuk island arc di situ? Ini tidak. Kenapa tidak? Kita nanti lihat kondisinya. Jelas ya? Jadi konvergen. Ada yang mau ditanya? Pak, izin bertanya, Pak. Oh, boleh. Mengenai prisma akresi ini, Pak, bisa dijelaskan, Pak? Soalnya belum terlalu paham gitu, Pak. Oke. Prisma akresi ya. Oke. Jadi prisma akresi itu sendiri itu sebuah proses penujaman. Itu adalah produk dari proses penujaman yang mana dia akan menjadi dia terjadi uplifting pada si bagian tersebut. Ini enaknya harusnya digambarkan. Sebentar saya gambarkan. Jadi ketika kita buat penujaman di sini ya, saat ini adalah misalkan kerak benua. Ini kerak samudra. Proses penujamannya itu terjadi. Kemudian yang bagian sini, karena ini kan sebenarnya densitasnya tinggi ya. Karena ini kan densitasnya lebih rendah daripada ini. Nah,
proses ini dia akan membuat si ini terdesak. Ketika bagian ini, bagian ujung ini kan namanya batu ya kita. Jadi batu itu tidak akan langsung moncor-moncor saja masuk bawah, enggak. Dia akan membuat di sini terdesak dan akhirnya melengkung. Bagian sini akan melengkung, yang sini akan turun. Nah, yang sini akan naik. Karena akan ada partial melting. Dia akan bentuk pegunungan. Nah, proses ini disebut namanya proses subduksi. Nah, ini yang terbentuk adalah prisma akresi. Kenapa bentuknya prisma akresi? Karena bentuk gunungannya itu adalah sesar-sesar seperti ini. Akresi. Dia akan bentuk naik dan turun. Jelas ya? Jadi dia akan naik dan turun. Batuan-batuannya itu biasanya adalah batuan-batuan beku, basah, atau batuan-batuan sedimen dangkal yang dia akan mengalami struktur di situ. Itu sedimen flash. Nah, biasanya ketika di prisma akresi ini, bagian belakang itu akan membentuk apa? Cekungan depan busur. Atau bahasa lainnya apa? Forak akresi. Jadi prisma akresi itu akan sangat berkaitan dengan terbentuknya forak akresi. Yang mana contoh paling utamanya di Sumatera itu adalah di cekungan Bengkulu. Nah, di mana lagi? Bagian antara Mentawai dan dan Pulau Sumatera itu ada cekungan ladang busur. Jadi ya bentuknya pulau-pulau biasanya. Jelas ya? Nah, biasanya di sini. Jadi kalau kalian minat ke migas, itu biasanya pembahasan soal forak basin itu akan sangat kaitan dengan migas. Nah, ini lagi dikejar. Karena dia punya potensi besar dan dia punya organik material yang tinggi. Karena dia sedimen laut. Harusnya dia punya banyak material organik. Dan juga dia biasanya terjal dan dalam. Jelas ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Semangat. Ada lagi yang mau nanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Kita bahas soal divergen. Divergen ini selalu orang bilang kaitannya adalah dengan proses apa? Proses turun. Proses pergerakan memisah. Tapi apakah selalu seperti itu? Nah, ini ada pertanyaan. Apakah menurut kalian divergen itu akan berkaitan dengan transform? Kenapa saya kasih pertanyaan seperti ini? Karena kalau kita semua belajar soal tektonik, selalu dibilang bahwa divergen itu selalu pemekaran. Selalu pemekaran. Sementara kalau kita lihat di peta, pemekaran tadi pasti dia tidak lurus kan divergeniknya tuh. Pasti ada yang bergeser. Ini saya kasih pertanyaan di sini. Divergen ini berkaitan dengan transform. Apakah divergen dan transform itu harus ada sejalan gitu? Ada yang bisa jawab? Nah, divergen itu kan sifatnya dia mengembang. Ada proses penipisan di situ. Pada beberapa kasus, divergen ini akan saling terkait jika dia sudah memasuki yang namanya
proses pergeseran ini. Biasanya terjadi ini di daratan. Di San Andreas Fault itu terjadi seperti ini. Dia terbentuk. Dia berbentuknya transform ya sebenarnya. Tapi ini biasa terjadi di Atlantik. Jadi kalau dibilang terkait sebenarnya jawabannya ya tidak selalu Pak, harusnya. Tapi ada kasusnya, ada di Atlantik. Jadi ketika kita sudah bahas divergen, selalu harus kita make sure bahwa yang namanya divergen itu bisa jadi ada koneksi dengan si transform. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bahas nanti di sini, ketika proses divergen nih, adanya half graben di sini, ada juga sintetik, ada listrik fold, detachment, half graben dan sebagainya, itu karena proses dari si divergenik sebenarnya. Jadi kalau dibilang divergen cuma mekar doang, belum tentu. Jadi bisa jadi dia ada yang turun. Oleh karena itu, dipikirkan bahwa ketika kita menetapkan satu batas itu sebagai divergenik, kita harus lihat struktur pengiringnya. Karena ketika dilihat, dia tidak sesederhana ini, tapi bisa jadi dia prosesnya seperti ini. Jadi jelas ya? Oke. Terkait transform. Di sini, transform itu terjadi saat adanya, masih dipahami, adanya slack pull pada lempeng. Seperti yang dijelaskan tadi. Ini gambarnya salah ini harusnya nih. Tapi dia gini, dia proses pengembangan, penipisan, karena ada yang lelehan dari magma dan lava ke atas, itu bisa mendorong terjadinya proses transform. Apakah benar atau tidak? Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana transform itu bisa terjadi di satu batas, dan itu bisa menjadi satu pertanyaan nantinya. Karena apa? Ada Sulawesi, bagian selatan, Bantimala Kompleks, itu dia punya problem bahwa dia dikatakan di situ batasnya adalah transform. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, tapi ketika ditemukan, itu kondisinya tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, penting memahami bahwa transform ini tidak sekedar sesar geser. Lagi bahas Sumatera. Karena dalam transform, yang harus kita ingat, dia bisa membentuk flower structure. Paham kan apa itu flower structure? Itu struktur akibat pemekaran, akibat dari si transform. Yang mana dia bisa membentuk kawah atau penurunan seperti yang dijelaskan di sebelumnya di sini. Dan ini bisa menunjukkan sebagai proses transform yang bentuk penurunan-penurunan. Jadi itu. Ada pertanyaan? Pusing ya? Bahas. Kita pagi-pagi tiba-tiba bahas tentang batas kerak ini kan. Yang jelas, mungkin teman-teman sudah dapatlah konsep dasarnya dan pengetahuannya. Jadi nanti silakan diulang-ulang lagi. Tidak perlu harus langsung paham satu pertemuan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti sambil ketika saya sudah bahas yang selanjutnya, nanti boleh ditanyakan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Kalau memang tidak ada, kita lanjutkan ke pengantar geologi Indonesia. Ini agak cepat sedikit ya, karena sudah mulai ini, karena biar agak semangat sedikit kita. Jadi terkait dengan kondisi tektonik di Indonesia, seperti yang kita tahu, Indonesia ada di mana? Allen Arc berada di antara berapa lempeng? 3 ya. Eurasia, Indo-Australia atau India-Australia, dan Pasifik, dan sebenarnya Filipina. Jadi Indonesia itu dikelilingi 3 sampai 4.
Jadi ketika sudah bahas Indonesia, kita jadi punya bayangan. Nah, ini contoh petanya nih. Berdasarkan Hutchings dan Muni tahun 2021, dia menjelaskan inilah batas lempeng yang ada di Indonesia. Pusing, rumit sekali. Tapi di sini saya agak pertanyakan, karena di sini dia nggak sebut sih langsung. Ini ada obduksi. Ini dia oblik di sini. Ini Sumatera ini adalah contoh oblik, mega oblik. Ini ada banyak sesar, batas lempengnya. Terus di sini ada yang namanya batas banda. Di mana di sini ada subduksinya melingkar. Kok bisa? Ini yang akan kalian jawab di kuliah Geologi Indonesia. Kenapa dia bisa melingkar? Kenapa Sumatera bisa oblik? Kenapa Sulawesi bentuknya luar biasa kayak tangan, kaki ini? Kenapa Papua itu strukturnya bisa ada penujaman, terus ada yang namanya thrust fault belt raksasa di tengah-tengahnya. Kenapa Kalimantan itu secara tektoniknya masif, dan Jawa kenapa gunung apinya banyaknya setengah mati gitu kan? Itu akan dijawab di kuliah Geologi Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Kita berpusing-pusing dia berarti. Nah, ini untuk tektoniknya. Saat masa kapur Sumatera, itu sudah mulai ada terbentuk. Nama bloknya apa? Mulai terbentuk Sibu Masu. Di sini sudah ada Sibu Masu. Kemudian terjadi proses pergerakan Woyla. Di sini udah mulai ada Woyla Arc. Karena apa? Karena dia ada penuh zaman di sini. Jadi dia terbentuk Woyla Arc. Ada insertus arc. Kemudian terjadi pergerakan mesotetisnya yang bergerak, kenotetisnya terdampak akibat India yang gerak. India yang geraknya kayak gini nih, mutar ya. Dia mendesak sehingga terbentuklah fragmen-fragmen Banda dan Argo yang ada di selatan. Nah, lanjut. Nah, pas saya lanjut kayaknya pusing sudah kalau sudah bahas itu. Nah, ini kemudian proses Woyla tadi itu menempel di 90 juta tahun. Jadi ada pertanyaan pasti. Fauna-fauna yang di Mengkarang itu berarti dia dari mana, Pak? Ya kan dari sini nih, dari sini masuk. Sudah dijelaskan. Woylanya itu di mana, Pak? Woylanya adalah lihat batuan gamping yang ada di Indarung. Kalau kalian pernah ke Indarung, kalian akan lihat batuan gampingnya, atau nanti kalian bisa lihat dia batuan peneta dan sebagainya itu, karena ini Aseros peneta itu umurnya sekitar Cretaceous. Jadi kalian bisa lihat di sana bahwa yang namanya material kandungan-kandungan fosilnya itu akan berbeda dengan yang ada di sebelah timur Sumatera. Terus pergerakan di Eosen itu India mulai mendesak. Sementara di Sumatera itu Woylanya sudah bersatu. Ini masih di Sulawesi Selatan. Yang mana kalau di sini dijelaskan bahwa Sulawesi Selatan itu adalah produk dari proses pergerakan yang ada di sini nih, Indian Ocean. Kemudian proses deformasinya terjadi, kepala Sulawesi mulai tertempel kan, pergerakan dari sebelah sini. Dia bergerak, kemudian di 10 MA dia mulai membentuk Island Arc, dan 5 MA dia mulai membentuk. Jadi intinya tektonik Indonesia itu, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat, itu pembahasannya adalah sangat-sangat kompleks. Jadi teman-teman, saya harap bisa membaca
bisa mengekspor lebih sendiri karena tidak cukup kita bahas di sini. Karena begitu kompleks dan rumit. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Kalau tidak ada, kita bahas tentang blok. Nah, ini mungkin teman-teman sudah paham. Terkait dengan blok dan fragmen Indonesia pada pratersier. Kenapa saya bilang pada pratersier? Karena inilah penyusun dari si fragmen-fragmen. Ada Precretaceous Sundaland, yang mana tersusun dari Sibu, Mesu, West Sumatera, dan Woyla. Ini standar lah ya, mungkin teman-teman sudah paham. Ada Bentong Robson, terus ada Luconia, kucing dan sebagainya. Ini dibaca sendiri. Tapi yang jelas saya ingin jelaskan bahwa batuan-batuan ini adalah penyusun dari batuan pratersier. Terus ada pertanyaan. Jawa, Pak, bagaimana? Di Jawa. 100. Apa maksudnya ada seperti ini? Ada yang tahu artinya apa? Bekas jalur subduksi, Pak. Betul. Artinya di sini adalah bekas jalur subduksi. Di sini adalah bekas jalur subduksi. Artinya, kalau dia tarik ini bekas jalur subduksi, batuan di Jawa Timur, Pak, berarti bukan bagian dari pembentukan Jawa bagian Barat. Apakah itu benar, Pak? Jawabannya, Jawa bagian Timur itu memang terpisah dari Jawa bagian Barat secara pembahasan logi. Karena umurnya diduga lebih tua. Karena dia masuk fragmen dari si West Sulawesi. Jadi makanya ketika orang sudah bahas Jawa bagian Timur, untuk umur pratersier mereka eksis. Dibanding Jawa bagian Barat yang tidak terlalu banyak referensi terkait dengan batuan pratersierinya. Karena dia dianggap sebagai bagian dari Southwest Borneo. Jelas ya? Ini terus Papua. Dia masih bagian dari si Australia. Ini Bandasi. Fragmen Banda seperti yang dijelaskan. Dia di early Miocene. Terus Woyla tadi. Dan juga di King Zone. Ini juga dianggap sebagai batas ya. Ini menarik sebenarnya ketika bahas Kucing Zone. Karena batuan. Di sini kan ada Swanner ya. Swanner di sebelah sini. Mengangkat jadi batas aktif luar biasa. Jadi batas alam. Dan batuannya di sini benar kompleks. Di Hall, kalau terselah Robert Hall membahas ini sangat banyak ya papernya, khususnya di Kalimantan bagian utara. Jadi kalau mungkin yang tertarik melihat batuan yang di sini, itu bisa baca paper-paper Robert. Ophiolite kompleks, khususnya kalau dalam teori itu kita punya ophiolite kompleks di Sumatera. Di Garba itu dia punya potensi adanya rijang yang teruplift. Itu bisa jadi tanda dari si ophiolite kompleks. Jelas ya? Terus kita bahas tentang peta cekungan sedimen. Lagi-lagi ketika sudah bahas yang tadi, karena itu pratersieri, kita bahas yang di sini. Ini cekungan. Peta cekungan. Ada 40-an lebih cekungan yang ada di Indonesia, dan yang dibilang produktif, itu yang warnanya merah. Semua yang merah itu produktif. Kalian lihat apa persamaan dari semuanya?
Ada yang tahu? Semuanya berada di batas cekungan yang ini. Nih, lihat tuh trennya. Dia berada pada di ini. Dia berada di cekungan-cekungan yang berumur, maksudnya cekungan yang dasarnya itu sudah berada di back arc. Jelas ya? Nah, ini lihat nih, ini kan di back arc. Cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, kemudian Natuna Basin, lalu kemudian ini. Dan di sini terlihat ada tren. Sehingga tadi ada pertanyaan, bahwa batuan itu dia akan membentuk sebuah tren. Nah, inilah trennya tadi. Lihat trennya, utara selatan, ya kan? Dia mengikuti batas subduksi tadi. Lihat. Jadi jelas ya, di sini semuanya saling berkaitan. Sementara cekungan forward, seperti yang kita jelaskan tadi, nah ini cekungan depan, ini batas subduksi, ini accretion prism, dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan ke sini? Kalau tidak ada, kita lihat contoh di geologi Pulau Sumatera. Beberapa publikasi menjelaskan bahwa Sumatera itu punya accreted wedge atau accretionary prism. Kemudian ada floor arc basin, lalu ada SFZ, Sumatera Fault Zone, atau sesar Sumatera, volcanic arc, back arc basin, dan ini sangat standar lah. Kalau kita bahas soal subduksi, ini adalah yang standar. Tapi dia tidak bisa menjadi sebuah volcanic arc murni, karena dia continental crust yang di atasnya ada volcanic arc. Jadi bukan island arc murni. Ini sudah terjawab ya. Intinya di sini, ketika kita sudah bahas Sumatera, perlu dipahami bahwa pulau-pulau terdepan di Sumatera itu adalah produk-produk accretion nya. Ini terkait dengan Bentong Raup Zone. Di gambarnya kurang jelas ya. Di sini terkait dengan granite S-type. Bahwa Sumatera, khususnya di bagian Sibuma Subblok, itu punya keterkaitan dengan Malaysia dan Thailand. Yang mana kita trace itu di Mesozoik. Pra-Mesozoik itu di Mengkarang itu terkait dengan yang namanya yang di sini. Di Thailand dan di Myanmar. Terkait dengan flora Katasian. Itu adalah evidence murni dan itu merupakan sebuah dikatakan sebagai sebuah inovasi. Jadi luar biasanya terkait dengan fosil di Mengkarang adalah dia menjadi penanda bahwa atau penguat bahwa Sumatera itu sendiri itu dulu bagian dari Eurasia, bagian dari Katasia. Jadi lebih tua dari yang dibayangkan. Karena dia pratertiary rock dan faunanya benar-benar terreservasi dengan baik. Jadi benar-benar menjadi PR besar lah terkait dengan Mengkarang. Terkait Pulau Jawa, di Pulau Jawa sendiri bahasanya identik adalah terkait dengan struktur, kemudian terkait dengan magmatismnya. Kalau teman-teman kemarin di KL itu sudah dibahas bahwa proses magmatisme yang ada di Pulau Jawa, ya kan, ada all andesite formation, young andesite formation, kemudian dia ada namanya island arc di situ, itu penyusun dari si Pulau Jawa. Bahasan tentang Pulau Jawa itu selalu terkait ke sana. Sementara ke bagian utara, dia punya cekungan. Di sini ada cekungan Bogor, di sini ada cekungan Kendal, Kebumen, kemudian ada
Jawa Timur, lalu kemudian cekungan yang ada di Kangean, dan sebagainya. Itu semua pembahasannya soal ke sana. Apa tujuannya? Eksplorasi migas. Ini stratigrafiknya dibuat oleh Pak Pras dan tim terkait cekungan. Ini Northwest Java Basin, NWJ. Nah, ini Sukabumi Heights, Pegunungan Selatan. Jadi bahasan mereka itu adalah tentang batuan dan sedimen yang lebih terjang proses sedimentasinya. Karena apa? Di Jawa, proses upliftingnya itu jauh lebih aktif. Jelas ya sampai sini? Jadi kita ketika bahas Jawa, itu akan banyak hubungan dengan vulkanisme dan sedimen-sedimen dengan umur yang lebih ke neogen. Jelas? Kalimantan ini lebih kompleks. Ketika kalian diminta untuk bahas Kalimantan nanti, segera pahami bahwa Meratus kompleks, hubungannya dengan Sulawesi, kemudian adanya accretionary kompleks yang ada di sentral Kalimantan. Lalu ada Swaner Mountain. Di sini ada batu granit, ada prisma kompres, prisma akresi di sini. Ya toh, kita sudah bahas akresi atau kompleks. Dan Kalimantan ternyata itu adalah prisma akresi di bagian tengahnya. Bahasanya sangat kompleks di sini karena ada 2 kali subduksi. Ini dari Pak Nugroho Setiawan. Kita membahas soal ini terkait batasan dengan Sulawesi. Sehingga bahasan terkait Kalimantan itu sangat kompleks. Dan harapannya di sini kalian bisa memahami soal bagaimana tektonik, granitoid, dan sebagainya. Karena batuan tua, apalagi sudah membahas soal di Kalimantan yang punya INTA. Kenapa bisa Kalimantan itu punya diamond, itu bisa jadi studi atau bahasan sumber daya. Dan Sulawesi, ketika sudah bahas Sulawesi, harapannya adalah kalian melihat bagaimana bentuk Sulawesi yang begitu kompleks, ada tangan timurnya, ada kakinya, kemudian ada kepala, ada tangan utaranya, bagaimana dia bisa terbentuk, kemudian ada sesar paru koro di sini, dan juga ada Banggai Sula, dan bagaimana di situ bisa sangat kaya akan nikel. Ini yang akan kita bahas. Dan harapannya kalian pahami itu, karena Sulawesi ini jauh lebih kompleks pembahasannya, dan harapannya kita semua memahami itu, karena ya Sulawesi ini jika kita manfaatkan dengan baik, Sulawesi secara geologi dia akan sangat menarik. Karena ada penelitian dari Prof. Adi Maulana juga masih terus berlanjut terkait dengan Sulawesi, khususnya di Bantimala Kompleks di sini. Jelas ya? Nah, ketika kita bahas Papua, itu kita akan bahas soal FTB atau Fault Thrust Belt. Nah, ini salah satu contoh dari Fault Thrust Belt-nya. Dari Pak Benyamin Sapii, kalau tidak salah, beliau membahas ini 2015-2010 disadur oleh Pak Arga Kusuma waktu itu, membahas tentang proses Fault Thrust Belt di sini. Inilah contoh Fault Thrust Belt paling ideal di Indonesia. Harapannya kalian bisa memahami itu semua, karena Papua ini itu kompleksnya di sana pembahasannya, dan ya harusnya bisa. Ketika sudah membahas soal Sunda Kecil, ada Cekungan Sawu, ada Lombok, ada Bali di situ, ada Sumba. Bahasanya selalu sama. Proses tektoniknya itu luar biasa berat. Tapi penelitian beberapa kampus itu mulai mengarah ke daerah sana. Kenapa? Potensi migasnya besar. Ini seperti di Kepulauan Banda. Model tektonik Kepulauan Banda dia adalah adanya double subduction. Jadi di sini ada spreading secara teori dari Hill tahun 2012. Kemudian dia langsung terjadi subduksi. Dia ada spreading, tapi yang menujam itu adalah di bagian timur trough-nya. Jadi di bawah sini ada lempeng, samudra dulu,
terus ada orogenik di sini, dia naik. Di sini ada pemekaran, tapi batas subduksinya di sini. Kebalik. Itu kok bisa? Itu kita akan bahas. Di harapannya teman-teman persiapkan diri, karena ketika sudah bahas soal Banda dan Sunda kecil, itu bahasanya luar biasa. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi hari ini? Tidak, Pak. Ya? Ada? Jadi pahami ya, untuk referensi buku, saya sarankan membaca, coba cari di internet Geology of Indonesia. Saya coba bagikan linknya sebentar. Kalian coba baca Geology of Indonesia-nya Kusuma Dinata. Itu cukup powerful ya, cukup lengkap. Geology of Indonesia Kusuma Dinata itu bisa dibaca di internet, bisa lah kalian cari-cari, atau ini saya kasih linknya, silakan kalian buka versi ini ya, dia versi itunya, versi view di internetnya. Nanti dibuka di sini, cari buku Geology of Indonesia, Introduction of Geology of Indonesia. Jadi silakan dibaca di sana, bahasan ini ada semua. Karena bahasan tentang geologi Indonesia ini lagi-lagi dia akan sangat kompleks dan harus agak effort belajarnya. Karena kalian harus mengkolaborasikan ilmu tektonik, struktur geologi kalian, sedimentologi kalian. Harapannya dengan kalian menyelesaikan mata kuliah ini, kalian bisa menjadi seorang geologis yang memahami soal tektonik regional Indonesia. Yang akan sangat-sangat terpakai di pekerjaan. Sangat kepake. Semua konsepnya. Kalau di migas play basin, itu semua dipakai konsep tektonik dan sedimentologi jelas. Di tambang, struktur itu kepakai, khususnya di Kalimantan dan Sulawesi, itu akan kepakai struktur. Karena akan menuju ke arah sebaran. Di mitigasi juga kepakai. Untuk melihat potensi gem. Oleh karena itu, ini saya bilang salah satu mata kuliah fundamental, dan harapannya ya silakan dipelajari dengan seksama, dibaca, dan jangan lelah untuk mencari referensi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini saya kasih tugas saja. Ini teman-teman silahkan buat kelompok, satu kelompok 5 orang, baik di kelas A mau di kelas B. Jadi di kelas A ini di kelas A, di kelas B itu di kelas B. Itu dibuat tentang geologi Sumatera, baik bisa membahas terkait dengan tektonik, struktur, stratigrafi, atau kombinasi semuanya. Misalkan dia bahas tentang cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan, atau membahas tentang batuan pratersier, atau membahas tentang cekungan Ombilin, membahas tentang Bangka, silahkan dibuat infografik, bisa dengan Canva, poster, atau PowerPoint, tapi lebih bagus yang poster ya. Saya prefer dikumpulkan di pertemuan ke-3, artinya 2 minggu lagi. Jadi silakan ditentukan, saya serahkan ke kalian untuk kelompoknya, 4-5 orang, tentang geologi di Pulau Sumatera. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Terkait tugas juga ya.
Oke. Jadi kalau memang cukup, baik tidak ada pertanyaan dari materi dan sebagainya, mungkin saya akhiri. Nanti selanjutnya kita akan bertemu di kelas tatap muka, di kelas masing-masing, kelas A maupun di kelas. Selama tidak ada perubahan, maka jadwalnya sama. Oke? Baik. Kalau gitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Pak. Wassalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Pak. Untuk materi nanti di ini ya, nanti saya share.